Hari ini kita mau pergi sama anak-anak dari rumahnya Tiko, titik kumpulnya. Kita akan pergi makan bareng Kak Aiman. Yuk. Buka. Udah nyampe. Kok manggil teteh? Itu dia teteh aku tuh lagi nonton. Ngapain? Ini yang depan mobilnya Cabreo. Tuh. Nggak boleh. Lupa aku pakai efek. Sorry. Nih satu orang ribet nge-live mulu. Ya Allah. Tokonya bukan toko teman-teman, Tiko. Bagian makanannya udah nyampe. Yang tadi lagi di dan saya sebagai kita sebagai orang yang beriman harus percaya bahwa ada hal-hal yang gaib, termasuk juga Tuhan itu kan juga makhluk yang gaib. Gaib itu kan artinya tidak terlihat, ya, tidak bisa dirasakan oleh panca indera, tapi bisa dirasakan oleh ruh atau hati atau nurani atau jiwa, apapun namanya. Kejadian apa nih waktu pada saat penelusuran, waktu pada saat lagi live atau mungkin sedikit lagi. Ya banyak sih, banyak Yang paling epic deh, yang paling epic. dulu pernah saya program Aiman itu datang ke Waduk Jatigede di Sumedang, ya, Jawa Barat. Jadi itu kan banyak makam-makam yang tua, keramat, banyak purba, ya. Jadi saya sih nggak merasakan hal-hal yang aneh. Tapi ketika editing, saya disampaikan oleh editor saya, Mas, ada rasa aneh nggak? Enggak, saya nggak rasa aneh apapun. Itu waktu Mas Aiman ngomong, tiba-tiba ada suara angin, sus, sekali. Dan angin itu gede banget. Padahal tidak ada daun-daun, tidak ada yang bergerak pada waktu itu. Dan pada saat itu juga bukan musim pendingin ya. Bukan, dan memang ada angin di situ. Saya juga merasakan ada seperti angin yang besar selama beberapa detik gitu ya, seperti ada badai angin lah. Tapi daun tidak ada yang bergerak. Aku ada itu lagi liputan itu Mas, ini makam. Saya bilang, oh ya mungkin ada lah, ya mungkin dia lewat dan sebagainya, biarin aja. Yang penting kan tidak mengganggu. Lalu Saya mau sampaikan begini, kita nggak perlu takut dengan mereka, juga tidak perlu ditemani gitu, karena mereka itu adalah makhluk Tuhan juga. Ya biarin mereka hidup, kita hidup. Kalau mereka mengganggu kita, kita minta perlindungan terhadap Tuhan. Kan gitu. betul. Mas Aiman juga bisa cerita kawan. Mas Aiman memulai karir dari setiap perjalanan jurnalisme pasti mengawal liputan kriminal, mengawal liputan bencana, mengawal liputan kecelakaan yang mana banyak korban di sana, banyak jenazah dan lain sebagainya. Kalau saya dulu Mas Aiman, saya kata Mas Aiman pasti mulai juga itu. Kita dulu standby-nya namanya di Palhit, area Kapuran. Kamar mayat. Kamar mayat.
Ya. Wartawan awal biasa di situ. Jadi di situ. Jadi kita masuk jam 10 malam, pulang jam 10 pagi. Biasanya kita seperti itu. Kita akan ikutin selalu. Kenapa kita harus standby di Pawitan itu? Itu dinas ini ya, masih pemakaman ya? Iya. Dinas pemakaman. Karena kita akan ikutin nanti jalan ambulan. Nah, ambulan kemana pasti ada insiden di sana, pasti ada kejadian di sana. Dan kita akan ikutin dapat kejutan. Misalnya ada kecelakaan, ada kebakaran, ada korban jiwa. Saya pikir Mas Aiman juga kayak gitu. Karena bisa cerita lah, Mas, gimana bisa mengatasi rasa takut. Ini kan orang bilang, wah berani tuh masuk jenazah. Apa karena ada kru bisa jadi kan? Jadi Nah, dulu cuma berdua kan, itu tengah malam juga. Jadi saya dulu belum di Palang Hitam, namanya di RSCM dulu, ruang pemulasaraan jenazah. Cerita Pak. Ya. Jadi di sana kita wartawan itu memang dari awal kita dididik untuk sebenarnya tidak takut terhadap apapun gitu ya. Survive. Ya. Pertama, bentuk pendidikan kita adalah kita selama beberapa bulan atau ada yang bahkan bertahun-tahun ya, lebih dari setahun lah, itu ditanam, dalam istilahnya ditanam istilahnya, ditanam di kamar mayat. Kalau sekarang namanya Palang Hitam tuh yang di Petamburan. Kalau dulu saya masih di RSCM. Karena dari situ nanti kita bisa ketahuan tuh kalau sakit ya udah selesai lah ya kalau sakit ya. Tapi kalau meninggalnya misterius, janggal, itu kita selidikin, kita investigasi. Ini polsek mana yang nanganin atau polres mana atau bahkan Polda misalnya. Kasusnya apa? Kita datang ke sana, ke satuan polisi tersebut untuk menanyakan dan lain sebagainya. Nah, muncul hal-hal yang macam-macam kan. Banyak kejadian-kejadian yang penting berawal dari kamar mayat itu. Ternyata misalnya kalau sekarang yang kita dengar misalnya mutilasi yang siapa namanya? Yang terakhir yang di Angela siapa tuh? Saya lupa. Yang di Kalibata City dia sempat kemudian pindah lagi. Iya, di Bogor ya, di Bogor ya. kasus pertamanya di Mangga Besar kalau nggak salah. Iya, ya. Yang taruh di kontrakannya selama tahun lebih. Iya. Tahun lebih ya. Itu kan mulai dari mana? Dari penemuan itu ya. Ada juga mungkin misalnya biasanya gini, kalau seandainya mayat korban mutilasi kan tetap dimasukkan ke kamar mayat dulu. Nah, di situ kita udah nunggu di luar. Kan kita nanya sama petugas ambulannya atau petugas apapun. Apa yang dibawa nih? Oh, ini mayat apa? Sakit. Oh ya selesai. Tapi ini mayat apa? Mayat termutilasi. Oh, langsung kita mutilasi di mana, dalam koper dan sebagainya. Oke, siapa yang nanganin, di daerah mana? Oh nggak tahu, belum ada yang nanganin nih, polisi belum nanganin, tapi daerah mana? Di daerah sini. Kita udah tahu nih, kalau daerah sini maka polsek ini misalnya atau polres ini gitu kan, kita datangin ke polseknya dulu. Bisa jadi misalnya polsek itu belum nangan baru dapat HT. Nah, dulu ini saya bongkar dikit nih. Dulu kita megang HT yang bisa mendengarkan komunikasi serse. Jadi kita tahu ada kasusnya apa. Misalnya ini ada kasus di ini, kita udah dengar tuh. Ya kita kerjasama juga dulu sama polisi, tapi kalau sekarang udah nggak boleh kelihatannya tuh. Beberapa tahun terakhir ini nggak boleh. Dulu hubungan kita kan dekat dengan polisi. Bahkan saya mewawancarai Irjen Sambo, dulu masih AKP, Ajun Komisaris Polisi. Itu pada waktu dulu ya Sambo itu masih pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Dia mesti menjadi Kasat Reskrim Polres Bogor. Itu tahun 2003 kalau nggak salah, 2003. Gitu. Jadi ya itulah Tapi sekelumit. ada nggak mayat-mayat, maksudnya mayat-mayat pada saat itu tuh yang belum terselesaikan? Banyak. Nih, saya satu-satunya wartawan yang pernah masuk kamar mayat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini saya gambarkan sedikit ya. Kalau soal itu kan pertanyaan biasa nih, pemain ini nggak boleh. Nah, pada saat sudah jumpa mayat atau dan barusan bekerja itu, ngerasain yang beda gitu. Wah sih, wah. Atau ke bawah kayak Arnold atau apa ya, sugesti ya. Oh, gini, bukan ke supranaturalnya ya. Bukan. Saya pernah jadi gini, saya cerita dikit. Saya pernah liputan kebakaran di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saya lupa tahunnya berapa, 2005 atau 2004 saya lupa ya. Dan di situ kemudian nggak jauh dari saya ada petugas pemadam kebakarannya yang
tidak bisa diselamatkan, dia terbakar. Kita nggak bisa menyelamatin dan teman-temannya juga nggak bisa menyelamatin karena kan besar sekali. Kita deket 20 meter aja tuh udah nggak bisa deket karena panas sekali. Ya. Lalu yang terjadi adalah ya kita menjauh dulu dan kita coba selamatkan ternyata sih sudah jadi mayat, jadi jenazah. Bentuknya itu hitam semua dan meringkau gitu ya, apa namanya, gitu ya. Dan itu mohon maaf ya, mohon maaf dimakan. Aromanya seperti daging terbakar ya, sate lah. Nah oleh karena itu pada waktu itu saya selama kurang lebih 3-6 bulan tuh saya nggak mau makan sate. Jadi Itu dampaknya. Keringat. Iya. Bahkan sampai sekarang pun kalau ingetin ini jadi agak berbeda. Nah itu aja. Tapi kalau yang horor dan sebagainya saya nggak pernah, dan kalau saya katakan ya, saya nggak pernah, bukan ini ya, saya tidak pernah takut karena saya punya Tuhan. Jadi nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu karena tinggal kita minta perlindungan terhadap Tuhan. Tuhan yang takut mempercayai sih, kita semua. mungkin takut mungkin enggak, tapi ada gak sih terlintas pernah mata telanjang melihat sesuatu makhluk astral pada saat lagi live atau apa? Pernah. Sosoknya wanita atau pria? Jadi terfoto, saya nggak saya simpan ini di laptop saya, kalau dicari masih ada. Jadi ART saya, asisten rumah tangga, itu dia foto, dia selfie, atau matanya saya lupa ya, pakai kamera belakang. Dia begini, tapi ternyata di sini ada semacam kayak 2 jari juga hitam, tapi nggak ada ininya, nggak ada ini. 2 jari panjang. Ini di mana? Tapi bercabang. Iya 2 jari. Mungkin dia mau kampanye kali ya. Tapi nggak tahu. Itu tahun 2011. Sekitar 10 tahun lalu. Saya sempat simpan tapi di handphone, tapi handphonenya kan ganti. Tapi saya lupa apakah tersimpan di di laptop atau enggak ya. Saya cari juga sih. Tapi ya bagi saya itu bukan hal yang luar biasa juga. Atau misalnya pernah di rumah dulu tapi udah lama, itu suara pintu dibuka. Jujuk. Saya sama istri lagi di living room, lagi di ruang keluarga. Jujuk gitu kan, mau buka pintu. Kesannya kayak anak saya di dalam kan, lagi tidur. Ada 2. Dia mau buka pintu cuman nggak bisa mungkin karena dikunci gitu ya. Ternyata pas saya buka pintunya itu, anak saya udah tidur. Jadi itulah selain aroma rokok tradisional tadi. Makanan kita gimana nih? Nah ini ada juga nih. Itu rumah saya nih. Oh itu CCTV. Iya. Ada. Ini yang itu yang headphone kebuka sendiri. Oh itu yang kebuka sendiri. Dia kecil sih di bawah sini nih. Jadi anak saya dia ngerekam. Penyala dia keluar ini. Gokil. Udah di kampus mana dulu dia satunya? Ada yang pernah nyangka nggak? Kira-kira gini deh. Nah, saya lulus nih yang Mas Aiman ini ada yang nyangka kira-kira lulusan mana? Ada dari parkir. Silaban. Bundar apa? Bundar. Mungkin. Nah, Oh STKIP. jurusan aja, jurusan. Oh jurusan. Jurusannya Teknik. sipil. Teknik kan? Teknik. Nah, kalau sekolah teknik di Bandung, swasta apa? Kita mas. BUMN. Yang jelas bukan Unikom. BUMN. Telkom. Buat ngetek di IG nanti. Kalau pagi ya Irfan, kalau malam Arina. Thank you. Sukses ya. Kakak, Thank you ya. iya makasih. Thank you ya. Thank you bro. Siap bang. Irfan semua ya.